Fenomena upwelling di Selat Makassar. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Ida Marlina dengan NIM 122290090 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera. Apa sih upwelling itu? Upwelling merupakan fenomena naiknya massa air laut dari bagian atas atau permukaan laut, lalu tiupan angin yang mendorong air dari satu area ke area yang lain, mengakibatkan terjadinya kekosongan massa air pada area tertentu. Hal ini mengakibatkan massa air laut yang berasal lapisan bawah naik ke permukaan untuk menggantikan kekosongan air yang ada di permukaan. Upwelling sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Apa sih? 1. Yaitu stasioner. Kedua, tipe periodik. Dan ketiga, tipe berganti. Proses terjadinya upwelling yaitu 1. Ketika terdapat tikungan yang tajam di garis pantai mengakibatkan arus bergerak menjauhi pantai, sehingga terjadi kekosongan massa air di dekat pantai, lalu massa air termoscreen pun akan naik mengisi kekosongan tersebut. Kedua, ketika terjadi hembusan angin yang terus-menerus dengan kecepatan yang cukup besar dalam waktu yang cukup lama, bila angin bertiup ke suatu arah sejajar dengan garis pantai di mana garis pantai berada di sebelah kiri dari angin belahan bumi utara atau BBBU, atau di sebelah kanan dari angin untuk belahan bumi selatan atau BBBS, maka akibat adanya gaya Coriolis atau gaya yang ditimbulkan akibat adanya rotasi bumi, massa air yang bergerak sejajar dengan garis pantai akan dibelokkan arahnya menjauhi garis pantai dengan arah tegak lurus arah angin ke laut lepas. Angin menyebabkan air laut menjauhi pantai sehingga akan terjadi kekosongan massa air di daerah pantai. Kondisi ini yang akhirnya menyebabkan naiknya massa air di lapisan bawah ke atas. Ketiga, ketika terjadi arus dalam atau deep current yang membentur penghalang di dasar laut yang menyebabkan arus tersebut dibelokkan ke atas permukaan. Upwelling di Selat Makassar. Upwelling terjadi dikarenakan adanya seal atau bentuk dasar cekungan yang menjulang ke atas tetapi tidak sampai ke permukaan laut. Biasanya terdapat di mulut cekungan laut dan berfungsi menghambat aliran air yang melewatinya, yang dilalui oleh massa air Pasifik. Adanya seal di kedalaman 550 meter di ujung Selat Makassar ini menghalangi jalannya massa air dari Selat Makassar menuju Laut Flores, sehingga aliran massa air hanya terjadi pada kedalaman di atas 550 meter saja. Aliran massa air pada bagian atas yang terjadi di Laut Flores ini seolah-olah menyeret lapisan di bawahnya. Akibatnya, terjadi kekosongan massa air di lapisan atas Laut Flores bagian barat yang kemudian terjadilah upwelling. Bisa dilihat dari gambar di atas, merupakan ilustrasi dari upwelling di dasar permukaan laut. Apa sih dampak negatif dari upwelling? Pertama, kita akan menjelaskan dampak negatifnya dulu. 1. Dampak negatif pada industri. Akibat adanya fluktuasi upwelling menyebabkan perubahan dalam populasi ikan dan ketersediaan makanan. 2. Dalam beberapa kasus, upwelling dapat menyebabkan pembentukan zona mati di mana kadar oksigen di dalam air sangat rendah sehingga tidak dapat mendukung kehidupan di laut. Selain punya dampak negatif, upwelling punya dampak positifnya. Pertama, upwelling membawa air laut dingin ke permukaan yang bantu menyeimbangkan suhu laut dan mengurangi efek pemanasan global. Kedua, air kaya nutrisi yang dibawa permukaan oleh upwelling mendukung pertumbuhan plankton. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.